Baik, kalau tadi kita sudah melihat berita tentang kekuasaan Allah, sekarang kita akan melihat rumah Allah yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Masjid At-Thohir di Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu sore. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap kehadiran masjid ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman. Dibangun di atas lahan seluas 2,8 hektar, Masjid At-Thohir dirancang dengan gaya arsitektur klasik modern. Masjid bernuansa putih ini memiliki kapasitas hampir 2.000 jamaah pada bangunan utama dan hampir 1.400 jamaah lainnya di area Plaza Serbaguna. Pada bagian luar bangunan tampak 4 menara yang menjulang tinggi. Pada momen peresmian, Presiden juga berharap agar masjid tersebut menjadi pusat dakwah modern yang mencerdaskan, mencerahkan, serta jadi tempat untuk mempererat silaturahmi. Dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang keislaman, menjadi pusat dakwah yang modern, yang mencerdaskan, yang mencerahkan, dan tempat yang teduh untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Ya, Masya Allah, bagus banget ya tadi kalau kita lihat masjidnya. Semoga masjid tersebut dapat menjadi tempat yang penuh berkah dan berkumpulnya orang-orang yang diberkahi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya penasaran nih, kan kalau membangun atau mendirikan sebuah masjid ini termasuk suatu amalan yang besar pahalanya. Jika begitu, gimana nih Ustaz sama orang-orang yang kurang mampu dan tidak dapat mendirikan masjid? Ya, makasih Pak. Memang dalam hadis ada disebutkan sabda Rasulullah ya, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membangunkan rumah bagi orang itu di dalam surga. Nah, dalam memahami hadis macam ini, ada orang yang terlalu harfiah. Ya bangun masjid ya harus utuh satu masjid gitu. Dan kalau itu kan hanya orang kaya yang bisa membangun masjid seperti itu. Tapi ada yang memahami tidak harus begitu gitu. Seperti punya niat yang tulus untuk ikut serta berpartisipasi dalam membangun rumah Allah. Mengapa ini menjadi mulia sekali pahalanya sampai Allah membangunkan rumah. Jadi kita nggak repot-repot udah bangun rumah di surga udah dibangunkan oleh Allah, udah disiapkan oleh Allah. Kalau kita ikut berpartisipasi membangun masjid. Mengapa itu menjadi mulia? Karena masjid itu sendiri tempat yang mulia. Allah menyebutkan masjid itu sebagai salah satu baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah. Kenapa disebut rumah Allah? Padahal Allah nggak perlu rumah gitu ya. Itu karena disitulah orang bertemu Allah, katakanlah sholat, itu kan artinya bertemu dengan Allah. Disitulah orang menghadap Allah, sholat berjamaah, berdoa, berzikir. Tidak ada aktivitas yang lain di dalam masjid, sehingga memang masjid adalah tempat yang mulia. Bahkan kan kita tahu dalam salah satu kesunahannya, begitu kita masuk masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyat masjid dulu sebagai penghormatan terhadap tempat yang mulia itu gitu. Nah, karena kita ikut berpartisipasi itulah Allah membalasnya dengan membangunkan rumah di surga. Saya kira kita tidak perlu menghitung secara matematis ya. Kalau saya bangun masjid cuma nyumbang semen 1 sak, 2 sak, jangan-jangan rumah saya di sana nanti kecil. Nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting niat kita lillahi ta'ala, kita ikut serta membangun masjid berapapun, dan pasti Allah tidak akan pernah lalai atau lupa terhadap janji membangunkan rumah buat kita di dalam surga. Nah, hanya begini juga, ada catatan sedikit, masjid itu juga ternyata ada yang memahami tidak harus persis masjid, tapi fasilitas-fasilitas umum. Ada di satu tempat soalnya masjid terlalu banyak karena masyarakat memahami masjid secara letterlock seperti itu. Karena kebanyakan masjid sholat Jumat nggak ada yang penuh, dan akhirnya ada kebijakan di tempat itu pada sholat Jumat ada masjid ini tutup, masjid yang lain buka karena over kebanyakan jumlah masjid daripada jumlah jamaahnya. Itu juga saya kira perlu diberi garis bawah ya, Mbak Sheila ya.
Ya, Masya Allah, ternyata pahalanya besar ya Ustaz. Jadi makin semangat nih Ustaz kalau dengan kita mendapatkan pahala banyak dari apa yang kita berikan. Tentunya dengan membantu sesuai dengan kemampuan kita sendiri untuk membangun masjid, insya Allah nanti kita akan mendapatkan pahala seperti yang tadi Ustaz katakan. Allah akan memberikan rumah yang terbaik untuk kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.